Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Syakur. Saya sebagai mahasiswa YIN Jember yang sekarang melaksanakan tugas magang 2 dan menggantikan Bu Cinta sebagai mata pelajaran ilmu pengetahuan di kelas 7B ini. Sebelum kita melanjutkan pada pelajaran hari ini, saya hanya mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan agar kita dijauhkan dari COVID-19. Terus yang selanjutnya, sebelum kita melangkah pada pelajaran hari ini, mari kita berdoa sejenak untuk selalu bersyukur pada Allah dan semoga kita diberikan perlindungan dari COVID-19 ini. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya saya akan Bab 3 membahas tentang pencemaran lingkungan. Manusia mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Bagaimanakah caranya? Di antaranya dengan mendirikan pabrik-pabrik yang dapat mengolah hasil alam menjadi bahan pangan dan sandang. Pesatnya kemajuan teknologi industri akan pengaruh terhadap kualitas lingkungan. Munculnya pabrik-pabrik, asap dan limbah dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan akan mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada dalamnya. Makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu tergantung antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Coba kalian perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar pertama yaitu daun yang jatuh ke sungai. Gambar yang kedua, seorang yang membuang sampah pada sungai. Pada gambar pertama, beberapa daun jatuh dari pohon ke sungai. Daun-daun tersebut akan dibawa ke air sungai dan tidak dapat menyebabkan bau dan air tetap jernih. Akan tetapi, pada gambar yang kedua, sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan air menjadi keruh. Hal ini akan mempengaruhi makhluk hidup yang ada di sungai. Setelah kita memahaminya, kita lanjutkan pada definisi pencemaran. Pencemaran lingkungan merupakan faktor dari beberapa yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia, populasi, dan bukan dari kegiatan
perorangan atau individu. Oleh karena itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam. Contoh, gunung meletus yang mengeluarkan abu vulkanik. Meletusnya Gunung Merapi. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Polutan ini terdapat dari berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Kapan suatu zat disebut sebagai polutan? 1. Kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. 2. Berada pada waktu yang tidak tepat. 3. Berada pada tempat yang tidak semestinya. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam, tetapi manusia hanya dapat mengendalikan pencemaran yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri, seperti limbah rumah tangga, di industri, zat-zat kimia yang berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran hutan dan minyak bumi, serta limbah nuklir. Cukup sekian pembahasan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.